Halo sahabat-sahabat Julius, sekali lagi di SSG Movie Podcast. Dan sesuai dengan janji gue di episode sebelumnya, gue mau ngelanjutin pembahasan film yang tertunda nih. Salah satunya adalah Hitman Agent June. Film ini merupakan film drama komedi dan aksi ya, asal Korea Selatan, yang didatangkan oleh Fit Pictures Indonesia bekerja sama dengan Purple Plan. Terima kasih ya Fit Pictures. Tayang di beberapa jaringan bioskop seperti Cinepolis, CGV, dan Flix. Di bulan Maret tanggal 10 gue rekaman. Kemungkinan sih ya masih ada beberapa bioskop yang menayangkan lah ya. Tapi kalau udah nggak ada ya udah ditunggu aja di layanan streaming official atau legal. Oke? Film ini menurut gue tuh lucu banget ya teman-teman ya. Aduh, bener-bener gue tuh ngomong ke pacar gue gitu, satu tingkat lagi kelucuan film ini dihadirkan gitu ya, atau ada bilangnya gimana sih, kalau film ini tuh lebih lucu dikit lagi gitu, gue mungkin bisa ketawa nangis. Oke, sebenarnya film ini tentang apa sih bagi teman-teman yang belum tahu atau ya nggak ngebaca sinopsisnya gitu, atau nggak pernah lihat trailernya ya. Film itu tuh bercerita tentang seorang agen rahasia asal Korea Selatan ya, di bawah naungan NIS. Jadi NIS itu National Intelligence Service, bernama Jun, yang sebenarnya tuh dia mau menjadi seorang komikus untuk mengejar passionnya gitu ya. Tapi karena dia sejak kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, dia direkrut karena sebagai anak yatim piatu gitu. Dia menjadi salah satu agen terhebat, tapi suatu ketika dia sudah tanda kutip bosen ya dengan pekerjaannya, jadilah dia memasukkan kematiannya dan memulai hidupnya yang baru. Tapi setelah dia menjadi seorang penulis komik webtoon dan tidak terkenal karya-karyanya, dalam keadaan putus asa dia memabukkan diri ya dengan beberapa botol soju, dan pada akhirnya dia ya secara tidak sengaja menuliskan kisah hidupnya dia sebagai agen NIS ya ke dalam bentuk komik, dan secara tidak sengaja tuh ke-upload gitu, dibaca oleh ribuan bahkan jutaan pembaca, sempat jadi viral. Dan setelah jadi viral inilah teman-teman, baru segala macam kegilaan tuh benar-benar ditumpahin di dalam film. Entah itu dia dikejar-kejar oleh si agen-agen NIS-nya sendiri karena dianggap membocorkan rahasia, maupun ada rival atau musuh dari masa lalunya yang ingin menuntaskan apa yang belum tuntas gitu, dengan mengancam nyawa istri dan anaknya gitu. Jadi ya, kalau kalian pernah nonton film action komedinya Adam Sandler ya, You Don't Mess With The Zohan gitu, ya kalian ngebayangin ada kemiripan sedikit-sedikit lah elemen ceritanya. Jadi ada satu sosok yang dia itu memang mahir berantem gitu ya, direkrut menjadi tentara atau agen rahasia di film ini. Tapi sebenarnya dia punya passion lain untuk bisa mendapatkan kehidupannya. Dia harus memasukkan kematiannya dan mendapatkan atau membuat identitas baru gitu. Tapi tetap saja orang jago mah pasti masalah yang datengin mereka gitu. Seperti yang gue bilang, karena film ini merupakan film asal Korea Selatan ya, yang diproduksi dan didistribusikan oleh Lotte Cinema atau Lotte Entertainment gitu, saingannya CG Entertainment atau punyanya CGV gitu ya, yang punya CGV. Film ini tuh memang mencoba untuk menampilkan tanda kutip ya, kritik terhadap masyarakat Korea Selatan terkait dengan karir dan ya patriotisme kali ya, yang mungkin bisa saja menyita atau merenggut kehidupan seseorang. Dan seandainya pun orang tersebut hidup sesuai dengan apa yang dia impikan gitu ya, belum tentu mereka makmur, karena di sana tuh hidup susah, cari pekerjaan, gajinya nggak seberapa, mereka mesti punya ada pekerjaan tambahan, kerjanya serampangan gitu ya, sampai-sampai tuh ya mungkin kehidupan keluarganya tuh bisa sedikit-sedikit bermasalah karena terkait dengan lagi-lagi soal pekerjaan dan duit. Jadi tuh kalau teman-teman nanti nonton film ini ya, di awal tuh memang akan diperlihatkan bahwa si sosok Jun ini yang diperankan oleh
gue susah nih bacanya. Siapa sih namanya, Kwon Sang-woo gitu ya. Ini yang kalau fansnya tahu, dia kalau nggak salah main Stairway from Heaven ya, atau Stairway to Heaven gitu. Nah jadi tuh memang diperlihatkan tuh sosok dia tuh kayak ya dia putus asa dengan pekerjaan dia sebagai komikus gitu ya, dikejar target, mohon-mohon editornya supaya diberi kesempatan lagi, terus sama istrinya ditegur, kamu mah nggak bisa menghidupi duit dan lain sebagainya gitu, malah dia yang dikasih uang bulanan atau uang belanja gitu, terus dia juga yang disuruh untuk masakin atau bangunin anak perempuan mereka segala macam gitu. Itu jadi kayak terbalik gitu, ibunya bukan ibu rumah tangga tapi ini jadi bapak rumah tangga sekaligus jadi penulis gitu ya. Menurut gue tuh eksplorasi karakter yang tanda kutip memang manusia ini tuh dalam sepaket film tuh pasti menarik sih. Gue jadi belajar kalau di luar sana tuh mungkin kejadian loh gitu, kayak mungkin tidak terlalu menjadi stigma ya di sana ya bapak rumah tangga gitu. I don't know, mungkin harus dikonfirmasi lagi gitu. Terus ketika dia menulis komik gitu ya, ini kan adalah karya digital gitu. Mungkin film ini juga mau mengkritisi sebuah keadaan di mana tuh kadang-kadang karya-karya digital tuh yang tidak terlalu disukai oleh para pembacanya gitu atau para penikmatnya, somehow tuh kayak suka dikomentarin yang pedes-pedes dan lain sebagainya gitu. Kayak apaan sih nih komik tuh bikinnya kayak gini banget dan lain sebagainya, udah mati aja pengarangnya gitu. Terus for the sake of menghibur diri, si Jun ini kayak bikin akun cadangan gitu, wah komiknya lucu gitu, wah komiknya lumayan nih, jangan patah semangat ya, ditunggu lanjutannya gitu. Terus tiba-tiba langsung ketahuin sama orang-orang sekitar, wah ini pasti penulisnya sendiri nih, ngehibur dia sendiri, dasar udah diledekin segala macem, kacau dia pokoknya. Itu menurut gue tuh kayak cukup menyita perhatian gue, karena gue melihat tuh zaman sekarang tuh kayak gini gak sih? Kalau teman-teman atau ada di luar sana tuh netizen yang mengomentarin satu postingan IG orang tuh sampai sebegitunya gitu, udahlah gitu. Kalau memang lu nggak suka karyanya mereka, udah nggak usah dikomentarin gitu. Ya di hide aja kayak postingannya biar nggak tampil di timeline lu atau apa gitu. Sama kayak yang terjadi sama si Jun ini, ketika ada satu komiknya yang gagal tanda kutip ya, masa dikata-katain dan lain sebagainya sih. Ya kalau memang nggak suka ya kasih saran dan kritik yang membangun gitu, jangan kayak udah mati aja lu, nggak usah nulis lagi jadi komikus dan lain sebagainya gitu. Itu satu hal yang gue suka dari film ini ya. Dan kemudian yang kedua adalah ketika film ini kan berkaitan dengan si sosok Jun yang memang seorang komikus ya, ada beberapa adegannya tuh ditampilkan tuh menggunakan teknik animasi 2D gitu yang ya digambar dan digerakkan gitu. Menurut gue cukup seru sih gitu. Selain karena digambarkan visual komik dan lain sebagainya ya teman-teman, gue merasa tidak ada salahnya film ini memutuskan untuk beberapa adegan tuh dibikin sekomikal mungkin gitu. Layaknya sebuah komik ya, lucu, menggelitik, kayak hampir mustahil gitu. Ya for the sake of bikin penontonnya tuh ketawa ngakak gitu. Dan gue rasa sih berhasil. Sama selain dari tadi gue udah bilang kritik sosial, terus juga adegan visual yang animasi dan komik gitu, film itu juga menampilkan beberapa adegan aksi. Selain tembak-tembakan ya pakai pistol atau senapan gitu, ada juga hand to hand combat bahkan sampai pakai pisau gitu. Dan menurut gue ketika ini di deliver ya, gue merasa tuh sentuhannya keren gitu. Ketika si tokoh utamanya kalau lagi serius tuh memang serius banget, tapi dalam komedi yang ditampilkan atau disajikan ya, korbannya itu bukan dari si tokoh utamanya, tapi ada orang-orang di sekitarnya tuh yang memang gelagatnya dibikin lucu sehingga mengundang tawa para penontonnya. Dan ini sih menurut gue adalah salah satu momen-momen yang bikin gue ketawa ngakak sampai gebrak-gebrak kursi gitu ya, kasarnya gitu. Karena memang gimana ya bilangnya ya, pada saat serius tuh serius gitu, pukul-pukulan tuh terasa real, koreografi pukulan tangan, tendangan kaki gitu, itu fluid banget dan wah keren gitu. Tapi yang pertarungannya tuh nggak konyol-konyol banget gitu.
Oh gini, kalau boleh gue kasih contoh ya. Kalau teman-teman pernah nonton film-filmnya Jackie Chan gitu ya, kalian kan bisa lihat ya kalau Jackie Chan itu berantem tuh adegan berantemnya dibikin agak-agak lucu lah gitu. Misalkan yang terakhir gue tonton tuh Chinese Zodiac tuh, kayaknya dia tuh berantem sama orang ya, ada satu adegan pakai tripod kamera yang kameranya tuh masih nyantol di situ, tiba-tiba tuh kayak otomatis ke capture foto-fotonya dan muncullah foto-foto ekspresi dia agak-agak konyol gitu dan lain sebagainya gitu. Itu kan korban komedinya adalah dia sendiri gitu kan, betapa selain serius dalam bertengkar ada pukul-pukulannya yang lucu, tapi apa bilangnya ya, dianya tuh membuat dirinya tuh terlihat konyol di situ. Nah sedangkan kalau di sini adalah kebanyakan si tokoh utamanya tuh berantemnya serius, tapi ada tokoh lain di sekitarnya yang dibikin selucu mungkin gitu. Oke. Tapi yang menurut gue kurang dari film ini ya teman-teman, sebenarnya konsep pembangunan karakter dan ya konflik segala macamnya menuju akhir tuh udah oke. Tapi somehow tuh di akhir menurut gue tuh kayak begitu mau mulai pertarungan terakhirnya tuh kayak ada sesuatu yang miss gitu dari segi dramanya. Udah ada drama nangis-nangis dan lain sebagainya, terus kayak pembicaraan panjang lebar yang nggak terlalu berarti banget. Baru deh gebuk-gebukan dan lain sebagainya, dan menuju penutupnya itu tergolong lebay sih. Dan kayak gue merasa ya ampun, kok udah lucu-lucu sebelumnya tapi malah agak turun sedikit sih. Tapi ya ini sih kayaknya soal selera teman-teman. Kalau gue tuh kurang serak dengan ending-ending yang ditampilan kayak gini gitu. Overall sih sebenarnya oke ya teman-temannya, jangan khawatir dari segi aksi oke, komedi juga oke. Terus juga di beberapa adegan tuh diiringi dengan musik yang mendukung kelucuan dan kekacauan serta keseruan film ya teman-teman. Gue merasa juga ya teman-teman ini mungkin tergolong fakta menarik atau tidak gitu, karena gue belum bisa mengkonfirm karena sudah lupa juga sih. Berhubung si tokoh utamanya Kwon Sang-woo ini pernah bermain di film seri Stairway to Heaven, semoga gue gak salah ya bacanya. Sepertinya ada satu adegan sedih-sedih ya terkait dengan father and daughter moment gitu, nangis-nangis gitu, diiringi dengan musik yang instrumental gitu, pakai piano dan beberapa ya instrumen lah ya layaknya drama-drama Korea. Gue tuh kayak penasaran ini tuh apakah ini lagunya Stairway to Heaven gitu atau bukan gitu. Jadi bagi teman-teman yang tahu ya bolehlah kasih tahu ya, tulis aja nanti di kolom komentar gitu di sosial medianya SSG. Ya kalau salah ya mohon maaf gitu ya. Jadi ya untuk episode kali ini sepertinya fakta menariknya ya sulit untuk dibilang fakta menarik gitu sih, karena belum terkonfirm. Oke. Anyway, sebagai penutup gue mau baca ini. Sebenarnya dari film ini tuh moralnya apa sih? Gue merasa film ini tuh moral utamanya adalah sebagai seorang ayah ya yang memiliki masa lalu yang wadidaw gitu, mencintai keluarga tuh memang nomor satu gitu. Dan ketika mengejar karir atau passion ya banyak sekali tantangan yang harus dilalui, dan ya kehidupan itu untuk bisa enjoy harus dinikmatin aja sih setiap tantangannya gitu. Oke, sekian dari gue Ray. Gue masih ngutang 1-2 film ya. Kemarin gue hari Minggu pacaran nonton Disney Pixar Onward gitu, itu juga belum gue review. Sonic juga draftnya udah gue kerjain, tinggal gue rekaman. Oke, intinya sih nantikan terus ya SSG Movie Podcast. Terima kasih bagi sahabat-sahabat Genius yang sudah mendengarkan, sangat setia ya sampai episode sekarang gitu. Bagi teman-teman yang baru join atau dengerin, jangan lupa untuk follow sosial medianya ya, di Instagram, di Twitter ada gitu, di @sostupidlygenius atau @stupidlygenius untuk Twitter. Oke, sekian dari gue Ray, pamit undur diri dulu. Semoga harinya setelah mendengarkan podcast ini menyenangkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah.